Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi kami, mengerti apa yang menjadi isi hati kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelukis terkenal meletakkan sejumlah permata yang cemerlang dan berkilauan di papan di mana ia menaruh kanvas lukisannya. Beberapa orang yang mengunjunginya bertanya tentang mengapa ia menaruh permata-permata tersebut di situ. Sang pelukis menjawab bahwa ketika ia melukis dengan berbagai cat warna-warni, tanpa sadar kepekaannya terhadap warna menjadi berkurang. Tapi dengan melihat permata-permata yang berwarna murni tersebut, matanya akan disegarkan dan ia akan dapat menilai warna yang sebenarnya yang harus ia lukiskan. Dalam kehidupan ini, kita perlu menjaga kemurnian hati kita supaya kita tidak salah dalam persepsi dan pemikiran kita, sehingga tidak terjadi penurunan standar kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk menjaga kemurnian itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berpegang pada firman-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 ini tertulis, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Gubernur Felix, Paulus menyatakan sebuah komitmennya untuk hidup dengan hati nurani yang murni tanpa kontaminasi dosa. Dan inilah saudara yang hendaknya menjadi komitmen kita juga dalam menjalani hidup ini. Kita perlu selalu murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Ada beberapa hal yang penting dari ayat ini. Yang pertama adalah pentingnya untuk kita memiliki hati nurani yang murni, yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati nurani adalah suara dalam diri kita yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, untuk kita dapat mengenali perbedaan antara yang baik dan yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Dan suara hati nurani ini menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Hati nurani kita bisa terkontaminasi dengan berbagai hal, pergaulan yang buruk, kontaminasi dosa, dan berbagai pikiran-pikiran dunia ini bisa membuat hati nurani kita menjadi kotor dan tidak murni. Karena itu kita perlu selalu menjaga kemurnian hati nurani kita dengan bersandar pada firman Tuhan. Hal yang kedua, perlu upaya dari kita untuk menjaga kemurnian hati nurani. Tanpa adanya keinginan atau tekad untuk menjaga hati nurani kita, maka kita tidak akan bisa mencapai kondisi di mana kita ada dalam standarnya Tuhan. Kalau kita membiarkan hidup kita tanpa firman Tuhan, hidup kita selalu diisi dengan hal-hal lain selain firman Tuhan, maka itu akan mengubah hati nurani kita. Persepsi dan pandangan kita pribadi akan mempengaruhi hati nurani kita, sehingga kita tidak dapat lagi mengerti mana yang benar, karena standar kita menjadi berubah. Itu sebabnya saudara, kita perlu selalu memiliki upaya, memiliki kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan, agar hati nurani kita terus dimurnikan sesuai dengan apa yang menjadi
kehendak Allah bagi kita. Hal yang ketiga, menjaga kemurnian hati nurani bukan hanya mengikuti standar manusia, tapi yang terutama adalah standar kemurnian Allah. Ada orang yang beranggapan bahwa hidup bersama sebelum menikah bukanlah dosa, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup kudus dan benar dan tidak hidup dalam dosa percabulan atau perzinahan. Hati nurani kita mungkin memiliki kesamaan nilai dalam kondisi masyarakat, tapi pertanyaannya, apakah itu sama dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah buat kita? Itu sebabnya kita perlu selalu menjaga kemurnian hati nurani sesuai dengan standarnya Allah. Standar Tuhan itulah yang terutama dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi hati nurani kita pada saat ini? Apakah nilai-nilai dunia ini sudah mengkontaminasi dan mengubah nilai-nilai serta persepsi hidup kita, sehingga hati nurani kita tidak lagi murni, tidak lagi sama, dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan firman Tuhan? Mari saat ini kita kembali kepada firman-Nya. Firman-Nya adalah kebenaran, dan itulah standar untuk kemurnian hati nurani kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, memiliki kemurnian dalam hati nurani kami, sesuai dengan standar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami semakin peka, mengenal akan kebenaran-Mu, dan lebih lagi hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini, tapi kami mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.